Bab 1022, Malapetaka di Penjara, Bagian 8. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Sayang, kami dikutuk kali ini. Oh tidak. Kami telah menaiki kapal yang salah. Orang ini akan memimpin timnya ke penjara Buddha level 8. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kami sangat bodoh sehingga kami percaya dia bisa menyelamatkan kami. Banyak tahanan mendesak kecewa dan putus asa. Suke berkata, melambaikan tangannya dengan senyum tipis, jangan berkecil hati. Kesalahan masa lalu adalah kebijaksanaan masa depan. Tanpa kegagalan, Anda tidak akan pernah tahu perasaan putus asa. Rekan kultivator saya, jangan hibur kami. Kami, apa? Seorang tahanan, yang belum menyelesaikan kata-katanya, terkejut saat menyadari ada yang tidak beres. Orang-orang lainnya juga melebarkan mata dan hampir meludahkan darah. Oh, tanpa kegagalan, Anda tidak akan pernah tahu perasaan putus asa? Omong kosong, ini sangat menyebalkan. Orang ini telah membuat begitu banyak masalah. Tidak apa-apa jika dia tidak menghibur kita. Bagaimana dia bisa berbicara seperti orang yang tidak peduli? Apa yang saya katakan salah? Santai aja. Saya telah setuju untuk menyelamatkan Anda, dan saya akan melakukan pembicaraan. Saya sudah membuat rencana untuk ini. Jadi, jangan khawatir. Suke berkata seolah-olah dia memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang di dalam hatinya. Para tahanan tercengang karena tidak percaya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kita dalam situasi ini? Rekan kultivator saya, sekarang, tolong beritahu kami rencana Anda untuk meyakinkan kami. Seorang tahanan berkata dengan senyum masam. Oke, Suke menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, sebenarnya, rencanaku. Apa rencanamu? Para tahanan menajamkan telinga mereka. Para sipir juga mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga mereka dapat mengetahui situasinya dan merusak rencana Suke. Suke melihat ke semua orang di sekitarnya dan berkata, bukan rencana? Kata-katanya langsung mengejutkan semua orang. Tepat, rencanaku bukanlah rencana. Langkah terbaik adalah tidak bergerak. Hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi, kita tidak perlu rencana, yang merupakan rencana terbaik. Ikuti saja aku dan yakinlah karena aku bisa menyelamatkan kalian semua, kata Suke dengan sungguh-sungguh. Namun, para tahanan itu tidak bodoh. Mereka memandang Suke dengan putus asa dan tidak tahu harus berkata apa. Langkah terbaik adalah tidak bergerak? Ini benar-benar BS. Dia akan membodohi kita lagi. Saya tidak percaya dia bisa menyelamatkan kita. Apa? Mengapa saya tidak memiliki kata jahat? Mungkinkah aku terlalu baik hati? Buttface berteriak kaget saat para tahanan putus asa. Suke berbalik dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Rekan satu timnya tidak memiliki kata jahat di atas kepala mereka atau lampu merah di tubuh mereka. Mengapa demikian? Suke bertanya dengan heran. Kata jahat adalah simbol dari seseorang yang sangat jahat yang poin jahatnya telah melebihi 10.000. Rekan kultivator saya, sebelum ini, Anda telah mengumpulkan beberapa ribu poin jahat. Pecahnya pelat batu giokmu meningkatkan poin jahatmu menjadi lebih dari 10.000. Seorang tahanan berkata dengan sedih. Jika Suke tidak dapat menyelamatkan mereka, mereka akan mengabaikan Suke atau bahkan menyerangnya sekarang. Sekarang saya tahu, artinya menjadi sangat jahat. Saya tahu orang ini adalah orang yang sangat jahat. Mendengar itu, Buttface berkata dengan ekspresi seperti dia sudah lama mengetahuinya. Suke memutar matanya, kata jahat di atas kepalaku bukanlah apa-apa. Selama saya bisa meninggalkan tempat kumuh ini, saya tidak peduli jika saya memiliki 100 kata jahat lagi di atas kepala saya. Karena dia telah menemukan cara untuk pergi ke penjara Buddha level 8, dia tidak perlu membuat lebih banyak masalah di sini. Namun, dia baru saja mendapatkan kembali 50% dari acting top points yang dia habiskan. Jika dia pergi sekarang, dia akan menderita kerugian besar. Tidak, bisnis yang merugi tidak dapat diterima. Saya perlu menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak acting top points. Suke berdiri di sana sambil berpikir. Banyak sipir telah tiba. Setelah mengelilingi lorong dengan erat, mereka menatap Suke dan tahanan lainnya dengan waspada. Mereka tidak menyerang dengan tergesa-gesa.
Di satu sisi, Suke baru saja membunuh kepala sipir mereka, yang membuat mereka sangat terkejut. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi umpan meriam. Di sisi lain, mereka sedang menunggu warden mereka. Begitu warden ada di sini, mereka yakin Suke tidak akan menjadi ancaman lagi. Tunggu, saya punya ide. Mata Suku berbinar seolah-olah sebuah ide muncul di benaknya. Lalu dia menatap Buttfast. Buttfast terkejut dengan gerakannya. Dia berkata dengan waspada, "Bocah cilik, apa yang akan kamu lakukan?" Suara mendesing. Suke tidak menjawabnya tetapi berlari ke depan untuk meraih Buttfast. Kemudian Suke mengangkat Buttfast ke udara. "Melolong, bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi, atau aku akan melawanmu sampai mati," teriak Buttfast saat dia berjuang dengan gila-gilaan. "Berhenti, bersikaplah kooperatif dan mari kita dapatkan harta karun." Suke mengirim pesan ke Buttfast. "Harta karun?" Buttfast langsung terkesan. Jadi dia berkata, menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, Oke, saya akan kooperatif. Namun, untuk harta yang kami peroleh, Anda hanya mendapatkan 10% dan saya akan mendapatkan sisanya." "Tidak masalah." Suke setuju. Kemudian dia menoleh ke para tahanan dan berkata sambil tersenyum, "Teman-teman, apakah kalian ingin meninggalkan penjara Buddha?" Kata-katanya mengejutkan para tahanan itu. Keluar dari penjara Buddha? BS, semua orang di tempat ini ingin pergi dari sini. Tapi intinya adalah kita akan segera dikirim ke level yang lebih rendah. Bagaimana kita bisa meninggalkan penjara Buddha? Yang ingin aku katakan adalah kesempatanmu telah tiba," kata Suke sambil tersenyum. "Lihat piring batu giomu, kamu hanya memiliki lebih dari 100 poin jahat, yang tidak banyak kan? Namun, semua rekan tim saya akan dikirim ke penjara Buddha level 8. Tebak saja apakah Anda bisa mendapatkan poin bagus jika Anda menyerang kami." "Apa?" Mata para tahanan berbinar setelah mendengar itu. Meskipun mereka adalah tahanan, yang melakukan kejahatan hanyalah Suke sejak awal. Tak satu pun dari mereka melakukan sesuatu yang jahat. Jika mereka bisa menghilangkan poin jahat mereka, mereka bisa meninggalkan tempat ini. Intinya adalah Suke dan rekan satu timnya telah memecahkan piring batu giok mereka, yang merupakan pelanggaran yang diperparah. Jadi, mereka semua akan segera dikurung di penjara Buddha level 8. Siapapun yang menyerang Suke dan rekan satu timnya akan mendapatkan poin bagus. Juga, ini tidak akan dianggap sebagai saling membantu karena mereka memadamkan kejahatan dan merangkul kebaikan. Dengan kata lain, Suke dan rekan satu timnya memberikan good points untuk para tahanan itu. Memikirkan hal ini, api harapan muncul kembali di mata para tahanan yang putus asa. "Temanku, sesama kultivator, maksudmu kami bisa menyerangmu? Dan kau tidak akan melawan, kan?" Seorang tahanan berkata dengan bersemangat. Jika Suke setuju, mereka tidak akan pernah menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka hanya akan memberi Suke 1 atau 2 pukulan biasa, yang pasti akan memberi mereka poin bagus yang cukup untuk pergi dari sini. Tidak. Apa yang Anda katakan hanya setengah benar." Suke menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Para tahanan terkejut. "Hanya setengah benar? Apa maksudnya? Kamu bisa menyerang, tapi kamu hanya bisa menyerang anjing ini? Oh, tidak. Kamu hanya bisa menyerang serigala ini?" kata Suke sambil mengangkat Buttfast. "Kita hanya bisa menyerangnya, kan?" Para tahanan menatap Buttfast dengan bingung. Buttfast juga kaget dengan kata-kata Suke. Kemudian, ketika dia sadar, dia sangat kesal dan berteriak sambil meronta lagi, "Howl! Melolong, bocah cilik! Apakah kamu gila? Mengapa saya harus menjadi satu-satunya target? Mengapa mereka bisa memukuli saya?" Suke berbisik ke Buttfast lagi. Kemudian dia memandangi para tahanan itu dan berkata sambil tersenyum, "Teman-teman, lihat. Serigala ini tidak mau kooperatif. Juga, seranganmu pada tubuhnya juga akan menghancurkan hatiku. Jadi, para tahanan memandang Suke dengan bingung. Suke berkata sambil tersenyum, "Jadi, kamu harus membayar seranganmu padanya? 1 artefak surgawi untuk 1 pukulan. Jika Anda memberi saya 10 artefak surgawi, Anda dapat memukulnya selama 1 malam. Saya jujur dengan semua pelanggan saya. Tapi tawar-menawar tidak bisa diterima."
NVEL akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBNVEL.com. Kita harus membayar 1 artefak surgawi untuk 1 pukulan, 10 artefak surgawi untuk 1 malam. Sialan, orang ini sedang memancing di perairan yang bermasalah. Para tahanan benar-benar kesal. Beberapa dari mereka bahkan mencoba berkelahi dengan Suke. Mereka benar-benar ingin menghajarnya, karena dengan begitu mereka dapat melampiaskan amarah mereka dan, pada saat yang sama, mendapatkan beberapa poin bagus. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menyerang Suke. Mereka telah melihat betapa ganasnya dia. Dia telah membunuh kepala penjara di depan mereka, yang membuat mereka sangat ketakutan. Harganya masih terlalu tinggi untuk para tahanan ini. Namun, jika mereka bisa mendapatkan kebebasan dan meninggalkan penjara Buddha ini, itu bisa diterima. Oleh karena itu, sebagian besar narapidana bingung. Haruskah saya memberinya artefak surgawi saya? Haruskah saya menerima kondisinya? Ini benar-benar keputusan yang sulit dibuat. Rekan kultivator saya, apakah harga ini bisa dinegosiasikan? Akhirnya, seorang tahanan mau tidak mau bertanya dengan sopan. Suke melambaikan tangannya, tawar-menawar tidak bisa diterima. Tahanan itu cukup malu. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, rekan kultivator saya, terus terang, kita semua terjebak di desa baik dan jahat karena tidak ada dari kita yang baik. Kami telah menjadi liar di tahun-tahun ketika kami masih muda. Sebagian besar dari kita memiliki 1 atau 2 artefak surgawi. Tapi hargamu terlalu tinggi dan tidak terjangkau bagi kami. Tawar-menawar tidak bisa diterima. Suke memberikan jawaban menyendiri lagi. Bibir para tahanan berkedut, dan mereka sangat ingin memukulinya. Orang ini benar-benar sangat menyebalkan. Salah satu tahanan punya ide. Rekan kultivator saya, kami membutuhkan sekitar 100 poin bagus. Juga, kami tidak tahu berapa banyak poin bagus yang bisa kami peroleh dengan meninju serigalamu sekali. Jadi, jika tidak apa-apa kami akan memberi Anda 1 artefak surgawi untuk kemampuan memukul hewan peliharaan Anda sampai kami memiliki cukup poin bagus untuk meninggalkan penjara Buddha. Dengan cara ini, risiko kita bisa dikurangi. Ini adalah poin yang paling membuat mereka khawatir. Jika mereka hanya bisa mendapatkan lusinan poin bagus dengan meninju serigala itu sekali, mereka akan menderita kerugian besar. Mempertaruhkan, risiko saya juga sangat tinggi. Hewan peliharaan ini dan saya telah bersatu dan saling membantu sejak masa kecil kami. Bagaimana jika dia dibunuh olehmu? Suke berkata dengan cemas. Mata Buddfest menjadi sangat lebar dan dia ingin mengucapkan kata-kata kotor. Tapi mulutnya dipegang erat oleh Suke. Dia bisa mengatakan bahkan 1 kata. Semua orang di daerah itu merasa malu. Sebagai kultivator berpengalaman, mereka bisa mengendalikan kekuatan mereka dengan mudah. Mereka dapat memastikan menjaga orang biasa tetap hidup setelah meninju orang tersebut, apalagi seekor anjing yang memiliki prestasi kultivasi. Tunggu. Tiba-tiba, tahanan lain berkata dengan getir, untuk pembudidaya yang tidak memiliki artefak surgawi atau hanya memiliki artefak surgawi yang rusak seperti kita, apa yang harus kita lakukan? Mendengar itu, banyak tahanan menganggukkan kepala. Faktanya, tidak peduli apakah para tahanan ini telah mencapai alam setengah surgawi atau alam surgawi manusia, mereka terjebak di sini karena mereka adalah sekelompok pembuat onar yang telah menemukan banyak peluang dan kekayaan di dunia luar. Namun, artefak surgawi mereka cukup langka. Di antara mereka, kurang dari 5 orang bisa menyediakan 1 artefak surgawi. Sebagian besar tahanan lainnya hanya memiliki artefak surgawi yang rusak atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Oleh karena itu, kondisi Suke sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka. Saya tidak punya pilihan. Saya membantu Anda dengan mengambil risiko besar. Juga, artefak surgawi Anda bukan untuk saya. Saya akan menjualnya, sehingga saya dapat membeli makanan untuk meningkatkan kesehatan Buddfest saya. Kata Suke. Para tahanan itu sangat ingin memukulinya. Jual artefak surgawi untuk membeli makanan? Membangun kesehatan untuk anjing Anda? Tidak ada yang akan percaya omong kosongmu. Di samping Suke, Su Feifei tidak bisa berkata apa-apa tentang kakak laki-lakinya. Pria ini pandai berakting sejak kecil. Saya tidak menyangka dia masih ingin membodohi orang lain di dunia ini. Mendengar itu, Jiang Hongyan tidak bisa menahan senyum, karena Suke seperti ini saat pertama kali bertemu dengannya.
Tiba-tiba, Suke mengubah ekspresinya dan berkata, melambaikan tangannya seolah-olah dia akan berkompromi. Aduh. Lupakan, Anda harus mengeluarkan artefak surgawi Anda terlebih dahulu. Kemudian, Anda bisa mencoba meninju hewan peliharaan saya sekali. Adapun mereka yang tidak memiliki artefak surgawi, apakah Anda memiliki anak perempuan atau saudara perempuan? Tidak. Apakah Anda memiliki barang berharga lainnya di rumah? Barang berharga lainnya? Mendengar itu, wajah para tahanan penuh dengan kesedihan. Jika kita benar-benar memiliki barang berharga, mengapa kita meninggalkannya di rumah? Kami akan membawa mereka bersama kami. Kami lebih suka memperkenalkan putri atau saudara perempuan kami kepada Anda. Apa? Memikirkan hal ini, mata seseorang berbinar. Kemudian dia melihat ekspresi serius Suke, dan dia melepaskan idenya dan tidak mengusulkannya. Dia khawatir lamarannya akan menyinggung Suke jika Suke adalah pria yang baik. Dan dia akan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini selamanya. Rekan kultivator saya, mari kita coba dulu. Anda bisa melihat pedang ini. Meskipun rusak, itu masih merupakan artefak surgawi rendahan yang berharga. Pada saat ini, seorang tahanan mengeluarkan pedang yang patah dan memberikannya kepada Suke seolah-olah dia sedang menyerahkan barang berharga. Wajahnya penuh sakit hati dan keengganan. Pedang yang patah ini cukup lusuh dan berkarat. Separuh bilahnya patah, tapi gagangnya dan bilah yang tersisa penuh dengan pola, yang memancarkan aura yang kuat, antik, misterius, dan menakjubkan. Seketika, para tahanan dan bahkan sipir mulai melihat pedang ini dengan rakus. Rupanya, mereka cukup tertarik dengan pedang patah ini. Artefak surgawi yang lebih rendah? Suke berkata, mengerutkan alisnya, seasteriste. Apakah artefak surgawi rendah masih artefak surgawi? Lupakan, demi Anda karena Anda yang pertama mencoba, saya akan menerimanya dengan enggan. Kemudian dia menerima pedang yang patah itu dan melemparkannya ke Jiang Hongyan tanpa meliriknya. Dia berkata dengan tenang, Hongyan, simpan saja. Kami akan mengambilnya kembali dan menggunakannya sebagai mainan untuk anak-anak kami. Orang-orang lainnya tercengang. Artefak surgawi yang rendah bukanlah artefak surgawi? Sialan, apakah ini berarti yang Anda inginkan adalah artefak surgawi tingkat rendah? Tak satu pun dari kita memiliki hal semacam itu. Intinya dia bahkan berencana untuk menggunakan artefak langit rendah yang berharga sebagai mainan untuk anak-anaknya. Astaga, anak-anaknya terlalu manja. Mereka mulai memandang Suke dengan penuh semangat seolah-olah mereka bertanya apakah mereka bisa menjadi anak-anak Suke. Suke cukup senang, kali ini dia telah mendapatkan lebih dari 30.000 acting top points. Sekarang dia yakin kepala sekolahnya akan dilindungi. Dia menghormati kata-katanya dengan mengangkat boot vest. Kemudian dia berkata sambil melihat ke arah tahanan, oke, coba pukul dia sekali saja. Ingat, jangan gunakan terlalu banyak kekuatan. Tahanan itu berkata sambil menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, rekan kultivator saya tahu apa yang saya lakukan. Kemudian, tahanan itu mengatupkan giginya dan meninju boot vest dengan seutas kekuatan inti sejati. Bang! Retakan! Seiring dengan suara tumpul dan retakan yang tajam, lengan tahanan itu benar-benar cacat. Dia langsung menjadi pucat saat dia menangis dengan sedih, Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, lempeng giok baik dan jahatnya juga diubah. Poin jahatnya dibersihkan dan poin baiknya langsung mencapai 200. Di depan banyak mata yang terkejut, tahanan itu digulung oleh kekuatan traksi yang kuat dari Void, yang langsung mengirimnya keluar dari penjara Buddha. Teriakannya yang menyedihkan juga menghilang bersamanya. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang di daerah ini benar-benar tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang kultivator di alam surgawi manusia mematahkan lengannya dengan meninju anjing itu. Intinya adalah pukulan ini membersihkan poin jahatnya dan memberinya 200 poin bagus. Tuhanku, ini benar-benar menguntungkan. Ini berarti satu pukulan bisa memberi kita lebih dari 300 poin bagus. Betapa jahatnya anjing ini? Semua tahanan lainnya bersorak, karena hasil ini jauh melampaui harapan mereka. Boot vest, apakah kamu baik-baik saja?
Apakah kamu terluka? Pada saat ini, Suke, yang wajahnya penuh penyesalan dan mencela diri sendiri, memegang bootface di lengannya dan berteriak penuh kasih dengan suara gemetar, "Ini semua salahku. Dia meninju tubuhmu, tapi aku merasa dia meninju hatiku. Sepertinya, kita harus menaikkan harganya." Semua orang di daerah itu menaikkan harga? Brengsek, kami tidak mampu meninju hewan peliharaan Anda sekali dengan satu artefak surgawi. Bagaimana Anda bisa menaikkan harga sekarang? Semua tahanan terkejut dan merasa sangat marah sehingga mereka benar-benar mengira akan memuntahkan darah kali ini. Intinya adalah bootface tidak merasakan apa-apa setelah dipukul, tetapi tahanan yang memukulnya patah lengannya. Fisik anjing ini sangat kuat. Bahkan fisik pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Realm tidak sekuat miliknya. Rekan kultivator saya, Anda mengatakan satu artefak surgawi untuk satu pukulan, bukan? Bagaimana Anda bisa? Seorang tahanan tidak bisa tidak bertanya pada akhirnya. Suke menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Itu harga sebelumnya. Sekarang saya harus mengubahnya karena saya tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihat Anda memukuli hewan peliharaan saya dengan cara ini. Tapi kami tidak memiliki banyak artefak surgawi. Para tahanan berkata dengan getir. Oh, oke, kita batalkan saja transaksi ini. Bagaimanapun, artefak surgawi Anda tidak berguna bagi saya. Saya akan menggunakannya sebagai mainan untuk anak-anak saya atau saya akan membuangnya ke gudang saya, kata Suke dengan jijik. Orang-orang sangat terhina oleh ini sehingga mereka tidak tahan. Artefak surgawi mereka yang berharga hanyalah mainan atau peralatan untuk Suke. Kata-katanya terlalu menyebalkan. Rekan kultivator saya, tolong jangan lakukan itu. Bagaimana jika Anda menyelamatkan kami terlebih dahulu, dan kami akan memberi Anda artefak surgawi saat kami menemukannya di masa mendatang? Seseorang bertanya dengan tulus. Omong kosong, saya tidak suka ketika orang lain berutang kepada saya. Suke melambaikan tangannya untuk menolak lamaran itu. Dia tidak percaya orang-orang ini akan memberikan artefak surgawi kepadanya di masa depan. Mungkin mereka bahkan akan mencoba membunuh Suke saat bertemu lagi. Tidak mungkin bagimu untuk meninju hewan peliharaanku sekali untuk satu artefak surgawi. Tapi kamu bisa menyentuh hewan peliharaanku sekali untuk satu artefak surgawi. Suke menceritakan kondisi barunya saat ini. Para tahanan tercengang. Sentuh hewan peliharaan Anda sekali? Brengsek, bisakah kita mendapatkan cukup poin bagus hanya dengan menyentuh hewan peliharaanmu? Ayo, siapa yang ingin menjadi yang pertama menyentuh hewan peliharaan saya untuk satu artefak surgawi? Anda sebaiknya bergegas, atau harganya akan dinaikkan lagi. Suke mulai berteriak. Kata-katanya membuat para tahanan khawatir. Beberapa tahanan yang memiliki artefak surgawi menerobos kerumunan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Rekan kultivator saya ingin mencoba dulu." Tidak, saya datang ke sini dulu. Brengsek, saya mengangkat tangan saya duluan. Omong kosong, saya mengeluarkan artefak surgawi saya terlebih dahulu. Petik 2. Mereka sedang terburu-buru untuk mencoba karena mereka benar-benar terintimidasi oleh Suke. Orang ini tidak mematuhi aturan apapun. Tapi para tahanan ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghukumnya. Oke, itu sudah cukup. Yang ada lampunya bisa dicoba dulu. Sepertinya lampu Anda cukup bagus. Saya bisa menggunakannya sebagai tempat lilin di rumah. Akhirnya, Suke berbicara, menunjuk ke salah satu dari mereka. Tahanan itu memiliki lampu perunggu kuno, yang sangat lusuh dan tidak memiliki sumbu. Namun, itu masih merupakan artefak surgawi yang lebih rendah. Terima kasih, rekan kultivator saya. Tahanan itu memberikan lampunya kepada Suke dengan sangat gembira dan tidak peduli untuk apa Suke menggunakannya. Dia hanya ingin pergi dari sini. Adapun untuk apa Suke akan menggunakan artefak surgawinya, itu bukan urusannya. Oke, ingat, Anda bisa saja menyentuh hewan peliharaan saya dan tidak boleh mengalahkannya. Suke menganggukkan kepalanya saat dia mengangkat bootface. Rintik, tahanan itu mengulurkan telapak tangannya dan menepuk tubuh bootface dengan lembut. Suara mendesing. Seketika, piring baik dan jahatnya berubah. Poin jahatnya dibersihkan dan dia mendapatkan lusinan poin bagus. Saya tidak berharap itu akan berhasil. Tahanan itu terkejut, matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Saat berikutnya, Void sedikit terdistorsi.
Kekuatan traksi yang kuat muncul dan menggulungnya. Lalu dia menghilang seketika. Seluruh sel penjara terdiam lagi. Semua orang tidak percaya. Mereka tidak menyangka lebih dari 100 poin bagus dapat diperoleh hanya dengan menyentuh Buttfast. Luar biasa. Betapa jahatnya anjing ini. Seseorang terkesan dengan kejahatan Buttfast. Sepertinya ini bisa berhasil. Oke, ada orang lain? Ayo, saya sedang terburu-buru karena saya harus pergi ke penjara Buddha level 8. Suke mendesak sambil tersenyum. Dia tidak menyangka Buttfast dapat digunakan untuk mendapatkan artefak surgawi. Sungguh pemanen artefak surgawi. Sekarang, Buttfast adalah sesuatu yang bagus dalam persediaan yang terbatas. Pertama, mereka berada di tempat yang aneh di mana poin bagus sangat berharga. Kemudian, Buttfast harus sangat jahat, sehingga orang lain akan mendapatkan banyak poin bagus hanya dengan menyentuhnya. Sebenarnya cukup sulit untuk memenuhi begitu banyak persyaratan sekaligus. Akhirnya, beberapa tahanan memberikan artefak surgawi mereka kepada Suke, yang semuanya adalah artefak surgawi rendahan dan bahkan tidak satupun artefak surgawi tingkat rendah. Sebagian besar artefak surgawi rendahan ini tidak berguna bagi Suke. Suke mengira dia bisa menggunakan pedang patah yang dia peroleh di awal. Adapun lampu kuno tanpa sumbu, dia tidak tahu untuk apa dia bisa menggunakannya. Dia harus menelitinya ketika dia punya waktu di masa depan. Dengan cara ini, setengah dari tahanan telah pergi. Tahanan yang tersisa hanya memiliki artefak surgawi yang rusak, yang tidak dapat mencapai standar artefak surgawi rendahan, atau bahkan tidak memiliki artefak surgawi sama sekali. Sekarang, mereka semua menatap Suke tanpa daya. Kedua ujung koridor penuh dengan sipir, yang terus menatap Suke dan tidak berani menyerangnya. Para tahanan yang telah meninggalkan daerah ini bukanlah target mereka. Suke seperti duri dalam daging mereka. Segera setelah sipir mereka datang ke sini, Suke akan dikirim ke penjara Buddha tingkat 8, yang merupakan satu-satunya cara untuk melampiaskan kemarahan mereka. Oke. Karena kamu tidak memiliki artefak surgawi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk pergi dari sini dengan belas kasihan. Suke memandangi para tahanan lainnya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, para tahanan itu sangat senang. Kemudian, mereka bergegas dan mencoba menyentuh Buttfast terlebih dahulu. Suke segera berteriak, sialan. Anda harus berbaris. Anda cukup kasar sekarang. Ayo, para tahanan laki-laki harus berbaris untuk menyentuh Buttfast. Tahanan wanita juga harus berbaris untuk menyentuhku. Apa? Mengapa Anda melihat saya dengan cara ini? Pikiranmu terlalu kotor. Saya hanya ingin meningkatkan efisiensi. Kami menangkapmu. Saya tahu. Terima kasih, rekan kultivator saya. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, kata para tahanan itu, menganggukkan kepala. Kemudian, mereka berbaris dan mulai menyentuh Buttfast dan Suke. Akhirnya, mereka semua dikirim keluar dari penjara Buddha dan kembali ke desa baik dan jahat, satu demi satu. Poin tangguh akting Suke mulai meningkat pesat saat ini. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke yang berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 23.000 acting tough points. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke yang berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 25.000 acting tough points. Suke dikejutkan oleh begitu banyak nada peringatan sistem. Dalam waktu singkat, dia mendapatkan lebih dari 80.000 acting tough points. Astaga, apa yang sedang terjadi? Apakah itu berarti orang-orang ini membual tentang saya kepada orang lain di desa baik dan jahat? Ketika Suke melihat acting tough points-nya telah melebihi 400.000 lagi, dia cukup puas. Ledakan. Ketika Suke mengirim tahanan terakhir keluar dari penjara, suara tumpul masuk dari sel. Kemudian, embusan angin dingin mulai menyapu seluruh area dengan tekanan kuat. Siapa yang berani membuat masalah di penjara Buddha saya? Celaan dingin tapi tajam datang dari segala arah. Cukup menyeramkan bahwa suara ini terdengar cukup dekat dan jauh pada saat bersamaan. Apa? Suara ini? Suke terkejut. Kemudian dia mulai melihat sekeliling dan menatap para sipir akhirnya, saat dia berkata dengan heran, sialan. Apakah warden Anda seorang gadis? Saya tidak menyangka dia akan memiliki suara lolita.